Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan untuk episode kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang kemarin sudah pada nanyain di video aku tentang CV, tentang akta pembuatan CV atau akta pembuatan PT. Nah, banyak yang nanya tentang KBLI atau kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Di video ini saya mau ngasih tips untuk teman-teman semuanya bagaimana tips memilih kode KBLI dalam pembuatan akta perusahaan. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan untuk like, apabila suka video ini subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, di Ari Purwadi Channel. Nah, sebenarnya dalam menjalankan perusahaan, sebuah perusahaan itu pasti akan membutuhkan KBLI, kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi ini kaitannya sama komoditas yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut gitu. Dan dalam penentuan KBLI ini ada baiknya pengusaha sendiri yang sudah memilih gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau pengusaha datang ke Bapak Ibu notaris, kemudian request komoditasnya itu sendiri, atau mungkin nanti dipilihkan sama Bapak Ibu notaris, itu biasanya banyak terjadi ketidaksesuaian gitu. Di sisi lain notaris, Bapak Ibu notaris bilang yang di request kemarin kan ini gitu kan. Jadi mereka mengerjakannya yang itu gitu. Padahal dalam perkembangannya biasanya perusahaan itu semakin bertambah kebutuhan akan komoditas gitu. Let's say kemarin yang ditulis adalah perdagangan eceran pakaian. Sementara dalam perkembangannya ternyata dia berkembang ke furniture, berkembang ke material bangunan, dan belum ada di dalam akta gitu. Sementara kalau mau melakukan penambahan berarti itu adalah perubahan dan itu berbayar lagi. Nah, teman-teman gimana caranya untuk menentukan kode komoditas dari KBLI ini? Yang pertama saya sarankan teman-teman untuk nulis dulu di kertas gitu ya. Jadi inventaris dulu kebutuhan perusahaan teman-teman itu apa. Bisa ditulis 1, 2, 3, pokoknya berurutan aja yang teman-teman butuhkan. Misalnya perdagangan eceran pakaian, atau kemudian yang kedua perdagangan material bangunan, kemudian yang ketiga jasa konstruksi. Konstruksinya juga dipecah-pecah kan. Misalnya ada bangunan sipil, bangunan gedung, atau bangunan khusus, atau mungkin mau ditambah event organizer, mau ditambah lagi mungkin industri makanan, industri pakaian. Itu hanya di inventaris dulu satu-satu, ditulis pakai catatan sampai komplit gitu kan. Karena di akta itu pada dasarnya tidak ada batasan gitu. Jadi mau memasukkan 5, 10, 20 komoditas juga diperbolehkan gitu kan. Nah, setelah ditulis kode-kode tadi, setelah ditulis komoditas-komoditas tadi di kertas pakai pulpen biasa, teman-teman bisa download PDF KBLI yang filenya akan saya taruh di kolom description box. Nanti akan saya taruh di situ, bisa download di situ. Teman-teman kemudian buka filenya seperti apa, ini akan saya kasih lihat ya teman-teman ya. Oke, jadi filenya itu kayak gini, file KBLI 2017 ini. Halaman depannya itu seperti biasa ya. Ini benar ya, KBLI 2017. Kemudian teman-teman bisa Ctrl F. Ctrl F akan muncul seperti ini, seperti biasa. Teman-teman memasukkan aja tadi komoditas yang teman-teman inginkan gitu. Misalnya pakai kata kunci pakaian. Nanti akan muncul, tinggal di enter sebanyak mungkin aja. Ini ada industri tekstil, ada industri pakaian. Pak, monggo Pak. Ya kan, jadi kalau misalnya industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil itu kodenya ini 14111. Kita akan mencari perdagangan eceran pakaian gitu ya. Jadi ini pokoknya di enter aja sampai teman-teman menemukan
kode yang diinginkan. Ini masih di industri ruang lingkupnya. Oke. Ini ada, ini sudah sampai ke perdagangan kita ya. Nah ini ada perdagangan besar pakaian. Kodenya 46412. Jadi teman-teman nanti bisa nyatet ini 5 digit ini, untuk kemudian ketika ke notaris langsung memberikan kode-kode ini untuk dimasukkan di dalam akta gitu. Misalnya teman-teman mau memasukkan event organizer. Event organizer. Nah ini kita udah ketemu nih. Aku diganggu teman aku. Event organizer kodenya ini 82302 gitu. Jadi tinggal memasukkan aja dengan kata kunci yang ada di sini, tapi dia banyak padanan katanya itu yang bahasa Indonesia baku. Jadi dengan bahasa Indonesia baku aja. Misalnya teman-teman di CV-nya, di aktanya itu mau dimasukkan warung makan gitu ya, tinggal ngetik aja warung makan. Nah ini ketemu nih kodenya 56102 untuk warung makan. Dan banyak banget, ini ada mungkin ribuan atau mungkin puluhan ribu ya kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini. Dan yang pasti ketika teman-teman datang ke Bapak Ibu Notaris sudah membawa kode-kode ini, enak gitu teman-teman. Jadi tadi yang di list di catatan yang pakai pulpen tadi sudah ada kodenya semuanya, mungkin 20 atau mungkin 30 gitu ya. Jadi Bapak Ibu Notaris tinggal memasukkan aja yang Bapak Ibu, yang teman-teman inginkan ada di dalam akta. Kenapa? Karena akta itu mengunci ruang gerak perusahaan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di dalam akta nggak bisa, ya otomatis nextnya tidak bisa menggarap komoditas itu. Misalnya ini kan kode 56 nih untuk restoran. Nah di dalam akta belum ada gitu. Sementara teman-teman mau membuka restoran gitu, berarti praktis harus menambahkan kode ini di dalam akta Bapak Ibu semuanya, teman-teman gitu ya. Nah berikutnya notaris akan memasukkan kode-kode ini, kemudian membuat draft akta pendirian atau akta perubahan PT CV yang teman-teman inginkan. Kemudian mereka akan mendaftarkan di AHU online, sehingga kode-kode ini bisa digunakan untuk beraktivitas. Ruang gerak dari perusahaan teman-teman itu sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Itu tadi tips and trick bagaimana cara memilih kode KBLI, kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Untuk file PDF-nya sekali lagi akan saya taruh di description box yang ada di bawah saya nanti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.